Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semua sehat ya. Oke anak ibu semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu harap kalian semua berdoa ya sebelum memulai pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, sudah siap belajar dengan Ibu Hardianti hari ini? Sudah, Bu. Ibu ingin tahu, siapa yang pagi ini sudah mandi dan sarapan pagi? Masya Allah, semua anak-anak Ibu ternyata sudah mandi dan sarapan pagi ini. Itu adalah langkah yang sangat baik, karena dengan begitu belajarnya pasti lebih semangat. Oke, baiklah anak Ibu semua. Kita absen terlebih dahulu ya. Baik, Guru. Diva, Saya, Bu. Feby, Beta, Bu Guru. dan yang terakhir, Putu. Masuk, Bu. Nah, anak Ibu semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang memahami sejarah kebudayaan Islam. Nah, kita ulas kembali ya pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah, yaitu pohon kehidupan, dan terminologi atau yang disebut dengan histori. Kemudian, kebudayaan secara etimologi dari kata Sanskerta, yaitu budaya jamak dari budi yang berarti budi dan akal manusia, dan terminologi hasil budidaya manusia. Kemudian yang terakhir Islam, yaitu agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, SKI adalah perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dalam beribadah, muamalah, serta menyebarkan ajaran Islam didasarkan Al-Quran dan Sunnah. Coba anak-anak Ibu semua, siapa yang tahu apa sih kegunaan sejarah seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu? Saya, Bu. Kegunaan sejarah adalah pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lampau, sehingga sejarah memberi manfaat secara khusus demi kelangsungan hidup, Bu. Benar sekali. Kegunaan lainnya yaitu sebagai sumber pengetahuan, inspirasi, sarana rekreasi, serta sebagai ladang pekerjaan atau profesi. Nah, siapa yo yang mau jadi sejarawan? Beta, Bu Guru. Masya Allah, sungguh cita-cita yang luar biasa. Oke, anak ibu semuanya, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Benar sekali, kita akan belajar mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama menjelaskan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dua, menjelaskan akhlak dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, melafalkan Quran Surah Al-Anbiya. Kemudian yang keempat, mensimulasikan misi dan dakwah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Materi bab 1, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Meskipun Nabi Muhammad lahir di Mekah, beliau membawa misi untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia di bumi. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini merasakan keberkahan dan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang ditebarkannya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, bangsa Arab ataupun umat Islam, tetapi dirasakan pula oleh penganut agama lain, bahkan benda mati pun merasakannya. Nabi Muhammad SAW
memberi contoh cara berbicara, bertindak, dan berpikir. Nabi juga memberikan contoh cara bergaul yang baik, cara berdagang yang benar, dan seharusnya bermasyarakat. Beberapa akhlak Rasulullah SAW yang pertama, kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad. Yang kedua, kerendahan hati dan kesahajaan hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kemurahan hati Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ada 3. Yang pertama, kasih sayang sesama manusia. Yang kedua, kasih sayang sama makhluk hidup. Dan yang ketiga, kasih sayang terhadap alam sekitar. Kasih sayang terhadap manusia. Yang pertama itu kasih sayang terhadap keluarga pasti. Kemudian anak-anak. Yang ketiga, kasih sayang terhadap umat Islam dan non-Islam. Dan yang terakhir, kasih sayang terhadap musuh sendiri. Masya Allah, sungguh luar biasa Nabi Muhammad SAW dalam berkasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap makhluk hidup yang lain yaitu yang pertama hewan. Bentuk kasih sayangnya tidak merusak habitat hewan, kemudian memberi makanan minum dan menyayangi hewan. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang terhadap tumbuhan, yaitu dengan cara menanam, merawat, tidak menebang pohon, dan mengadakan reboisasi hutan. Nah, dan yang terakhir, kasih sayang terhadap alam sekitar. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi rahmat bagi umat manusia, beliau juga membawa rahmat bagi alam semesta. Hal ini karena alam semesta adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan sekaligus dipelihara dengan baik. Jadi, kesimpulannya, kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kasih sayang kepada bumi dan seluruh isinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan mendapatkan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian orang-orang yang ada di langit. Bagaimana anak-anak semua? Apakah ada yang kurang dimengerti? Saya Bu, bagaimana cara kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap musuhnya Bu? Sungguh pertanyaan yang luar biasa ya. Nah, jadi cara kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW terhadap musuhnya adalah dengan sikap pemaaf dan perhatian beliau, seperti kisah Abu Jahal yang sering melempari kotoran kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kala itu ia sedang menderita sakit. Nabi pun datang menjenguk, bahkan mendoakan agar ia cepat sembuh. Masya Allah. Nah, sekarang coba ibu yang mau bertanya, bagaimana cara kasih sayang terhadap lingkungan di sekitarmu? Saya tahu, Bu. Caranya buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dan tidak menebang pohon sembarangan, Bu. Oke, baiklah anak ibu semuanya, kita ulas kembali ya materi pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, di mana kita sudah mengetahui bersama ya beberapa akhlak Rasulullah, diantaranya kesabaran dan ketabahan Nabi, kerendahan hati Nabi Muhammad, kemurahan hati, serta kedermawanannya. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas ya mengenai kasih sayang Nabi Muhammad SAW, di mana ada kasih sayang terhadap sesama manusia, yaitu berawal dari keluarga, anak-anak, umat Islam dan non-Islam, serta musuh sendiri. Kemudian, yang kedua kasih sayang terhadap makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian yang terakhir kasih sayang terhadap alam sekitar, yaitu dengan menjaga lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak menebang pohon sembarangan. Nah, anak ibu semua, jadi kesimpulannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Indahnya berkasih sayang terhadap semua makhluk hidup di bumi, maka kita akan mendapatkan pula kasih sayang terhadap yang ada di langit dan pastinya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk dalam golongan umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikut ini adalah tugas kalian di minggu ini. Mohon dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Oh iya, terakhir ya anak ibu semua, jangan lupa ingat pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter ya. Mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Semoga materi yang ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.